Kata guru aku dulu, mimpi kamu adalah motivasi terbesar yang kamu punya dalam hidup. Ibu guru benar, karena sebab impian-impian itu aku tahu tujuan kenapa berjuang lebih keras, jadiin capek lebih berharga. Halo, nama aku Syafiq Marus, and say for me. Mimpi itu yang bikin kita hidup gak sih, Fred? Bikin kita ngerti apa yang kita mau. Apa yang kita capai harus memang banyak yang dibayar juga gak sih? Kayaknya aku gak sendirian deh ngerasain sedih campur kecewa akhir-akhir ini. Makin kesana, makin kesini. Kita pernah dalam satu titik di mana semuanya terasa berantakan. Semuanya terasa kacau balau. Saking banyaknya, kita nggak tahu mau yang mana dulu yang diselesaikan. Dan termasuk juga mengejar apa yang kita impikan selama hidup, dimana kita udah bersikeras, udah ambisius, pokoknya udah totalitas, tapi nggak sesuai sama ekspektasi kita. Itu rasanya kayak kita dijatuhin sejatuh-jatuhnya, dan di dalam, ibaratnya tuh di dalam ruangan yang gelap, kayak jatuh di sumur, kita jatuh ke dalam, kita ngestak di sana, dan kita nggak tahu mau kemana. Maksudku, pas kita udah coba banyak hal buat semakin dekat sampai mimpi itu, taunya kita cuma jalan di tempat. Konsistensi memang berat ya. Kegagalan yang menumpuk bikin beban makin berat, harapan makin tinggi, dengan kaki udah terlalu capek buat melangkah, karena energinya udah habis, ya nggak? Udah habis buat sebelum-sebelumnya. Aku terlalu takut buat ngelangkah lagi. Soalnya semakin jauh melangkah, ya hasilnya gitu-gitu aja. Apalagi itu berdampak banget, tau nggak, sama aktivitas kita yang sehari-hari itu gitu. Kayak lakuin apapun itu males, boro-boro ngejar mimpi. Kadang tuh apalagi nih, suka kesel ada aja orang yang ngejudge kita pemalas, tanpa tahu gitu di belakang itu semua kita mati-matian buat cepatnya tercapai. Terus juga perasaan kita tuh ikut-ikutan sensitif. Dengerin ini kesinggung, dengerin itu sedih aja sendiri. Suka-suka marah nggak jelas sama hal kecil yang emang nggak perlu dimarahin, juga nggak perlu ditanggepin sebenarnya. Sedih banget memang. Nggak berguna buat apa-apa, nggak pantas buat siapa-siapa. Kenapa tambah gede malah tambah nggak ada perkembangan? Sukanya sekarang tuh malam, tengah malam apalagi, pas sendirian di kamar. Aku tuh ya friend, mungkin kita tuh sama, kita tuh kayak sering overthinking gitu. Semuanya dibawain ke kita, kayak ini tanggung jawab aku nih, yang ini tanggung jawab aku juga nih. Dan pada akhirnya merasa bersalah mulu. Ya nggak perlu diminta maafin, kita bermohon untuk dimaafin, kita minta maaf terus, yang padahal itu memang tidak ada salah siapa-siapa.
gitu kan. Rasanya tuh semua tuh dipikul sendirian. Kalau mau minta bantuan takutnya merepotkan. Aku tuh nggak tahu, semenjak selesai dari berantakan itu semuanya, dan sekarang istirahat aja, aku tuh nggak pernah tahu apa yang bener-bener aku mau. Suka bingung sama temen-temen kok masih bisa ambis ya gitu ngejar mimpi mereka. Kenapa mereka nggak lelah sama semua hal itu? Dan itu bikin aku bohongin diriku sendiri. Dan itu sulit daripada bohongin orang lain. Aku terlalu maksain diri aku sendiri buat kejar itu, karena ketika aku ngelihat orang-orang lain atau teman-teman ngejar mimpinya, aku juga takut ketinggalan jauh. Itu yang bikin aku sadar emang udah seharusnya aku istirahat. Tapi ada satu kepercayaan dalam mimpi sama dalam hati. Kalau aku tuh pasti bakalan sukses. Nggak tahu kenapa. Aku udah beberapa kali dapat kesempatan untuk menyerah gitu. Tapi herannya di dalam hati itu masih bilang aku mau bertahan di sini. Entah kenapa rasa percaya kalau aku bakalan sampai di garis finish. Kayak pernah gak sih mau nyerah gitu, tapi ada bisikan yang bilang jangan nyerah dulu. Kita gak pernah tahu udah sedekat apa kita sama garis finish. Buat aku, kalian, dan kita fan, kita sama-sama punya jalan terjal masing-masing. Kita cuman beda alur aja, tapi fasenya tetap akan sama. Gak pernah ada kan ya orang baru belajar langsung ahli. Pasti gagal mulu. Bukan mulu sih, pasti gagal dulu. Sorry friend, gagal itu pasti selalu akan kita hadapin. Kita pasti bakalan dikasih jalan yang gak sesuai sama ekspektasi kita sendiri. Dan itu gak apa-apa. Gak apa-apa kalau kita capek, ya kita istirahat. Gak apa-apa. Gak apa-apa kalau kita ngeluh sebentar. Gini friend, gini. Aku mau kasih satu kenyataan sama kalian semua. Pernah dengar gak kata-kata ini? Istirahat sebentar aja, kamu gak bakalan ketinggalan jauh kok. Tapi realitanya, kita tetap aja ketinggalan, dan itu gak apa-apa loh. Toh kamu lagi capek, jangan dipaksain. Taunya, takutnya hasilnya makin hancur. Ya gak? Gak ada mimpi yang ketinggalan atau keterlambatan kalau gak disia-siain. Setiap kita punya lajunya sendiri-sendiri. Kalau seandainya kamu sadar bahwa kamu muak sama keadaan yang gitu-gitu mulu, coba mulai sesuatu yang baru. Mulai aja, jangan berhenti. Karena aku juga gitu. Dulu pas pertama kali buat podcast, gak pernah sama sekali di pikiran aku mikir aku mau buat podcast ah. Maksud tuh gak pernah ada dalam list goals aku tuh rencana mau buat podcast. Aku juga gak pernah kepikiran mau nulis-nulis. Aku cuman suka aja. Dari awal suka kayak ngebaca tulisan atau dengar podcast, aku mulai tertarik. Dan bahkan aku dengar podcast itu, aku gak cari di pencarian gitu. Biasanya aku pertama kali dengar podcast tuh di YouTube. Aku gak cari di pencarian. Itu muncul aja di beranda. Dan itu ya sampai sekarang aku mau fokus ke situ. Ya walaupun aku belum maksudnya ya sekarang masih merintis juga gitu, masih membangun bagaimana cara ngomong di podcast gitu, gimana cara public speakingnya, kan? Kita sama-sama masih belajar untuk mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita pengen. Karena pada akhirnya bukan
Kita yang nemuin mimpi, bukan kita cari sebuah mimpi. Tapi mimpi itu sendiri yang datang ke kita. Hidup itu emang perlu rencana, tapi kita juga nggak tahu rencana mana yang bikin kita hancur sebelum itu semua takdir udah hancurin rencana kita. Atau ekspektasi kita supaya kita nggak kecewa terlalu dalam lagi. Semakin cepat, semakin baik kan? Menerima itu hal terpenting sebelum ngejalanin apa yang kamu inginin. Oh iya ya, gue pasti kalau ngejalanin ini bakal kecewa. Oh iya ya, ini pasti ada gagalnya. Karena resiko terbesar dalam sebuah pencapaian, kamu masih berani gak buat coba lagi? Tuh, kamu tuh bukan takut gagal, kamu takut coba, kamu takut mencoba.